segera memberikan barisan. Dimohon untuk pengurus cabang, ketua pengurus cabang, dan kami ucapkan selamat sore dan selamat datang Bapak Asisten 1 Kabupaten Rotendao bersama dengan rombongan Ketua PGRI Kabupaten Rotendao yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kami ucapkan sekali lagi selamat sore, selamat datang Bapak. Sarah. Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri, mari kita menyambut Bapak Asisten 1 yang sudah tiba bersama-sama dengan kita di sini dalam kegiatan pembukaan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI, Hari Ulang Tahun ke-17 SLB Negeri Lobelain dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Mari kita berikan aplaus menyambut Bapak Asisten 1 yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini dalam acara pembukaan seluruh kegiatan dalam menyongsong Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI, ke-17 SLB Negeri Lobelain dan Hari Guru Nasional tahun 2022 dengan tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan Indonesia Kita. Indonesia Maju. Untuk itu membuka rangkaian acara pembukaan tarian Foti. Mari kita berikan aplaus untuk kedua anak kita pada sore hari ini. Silakan. Mari sekali lagi kita berikan aplaus dan memberikan semangat untuk kedua anak kekasih kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Yang terhormat Bupati Rotendao yang diwakili Asisten 1 Kabupaten Rotendao, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, Ketua PGRI Cabang dan Cabang Khusus Rotendao, Kepala Sekolah SLB Negeri Lobelain dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Forkopindo Kabupaten Rotendao, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD
Insan Pers, singkatnya hadirin sekalian. Acara pembukaan hari ulang tahun ke-77 PGRI, hari ulang tahun ke-17 SLB Negeri Lobalain dan Hari Guru Nasional tahun 2022 dengan tema Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan Indonesia Kita, Indonesia Maju, hari Senin 24 Oktober 2022 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars PGRI.
Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. 1. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. 4. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia bersatu dalam wadah organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. 5. Kami guru Indonesia Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama Kepala SLB Negeri Lobanan. Laporan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve Rahayu. Yang kami hormati Bupati Rotendao, dalam hal ini yang mewakili Bapak Asisten 1 bidang administrasi pemerintahan. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Rotendao. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Pembina, juga Sekretaris Dewan Pakar PGRI Kabupaten Rotendao. Yang kami hormati Kepala SLBN Global lain. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Cabang bersama fungsionarisnya. Yang kami muliakan teman-teman guru
se-Kabupaten Rotendao, dan singkatnya hadirin yang kami cintai. Pertama-tama, sebagai manusia yang sadar akan eksistensinya, tentunya patut menaikkan syukur kehadiran Tuhan karena atas perkenanannya kita bisa sama-sama di sini untuk melaksanakan kegiatan pembukaan perayaan kegiatan HUT ke-77 PGRI, HUT SLBN yang ke-17 serta Hari Guru Nasional tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai Ketua Panitia menyampaikan laporannya. Laporan Panitia kegiatan HUT PGRI, HUT ke-77 PGRI, HUT SLB Negeri Lobalain yang ke-17 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. 1. Latar belakang. PGRI sebagai tempat berhimpun segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila yang bersifat unitaristik, independen dan non-partisipan. Secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh secara lahir, batin dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945 melalui kongres, dan sejak itu seluruh guru di Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Indonesia menetapkan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Hari Guru Nasional melalui keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan dharma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI berupaya dan bertujuan membina, mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan dan profesional dan kesejahteraan guru serta keluarganya. PGRI senantiasa membuka diri dengan berbagai organisasi, di antaranya Sekolah Luar Biasa Negeri Lobalain yang secara historis akan merayakan hari lahirnya pada tanggal 19 Oktober. SLB Negeri Lobalain yang lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 2005. Ini merupakan sekolah yang memberikan pendidikan inklusif, yaitu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Anak berkebutuhan khusus yang dididik di SLB terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, lamban belajar, autis, dan tunaganda. Keterpanggilan historis ini, PGRI berkolaborasi dengan SLB Negeri Lobalain menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam memperingati Hari Kedirian Organisasi pada tahun 2022. Kegiatan diantaranya lomba, pertandingan, seminar luar biasa Negeri Lobalain pada warga Rotendao lewat kegiatan HUT sekolah.
7. Memupuk mempererat tali persaudaraan di antara para siswa guru sekolah reguler dengan sekolah luar biasa negeri Lobelain sebagai satu-satunya SLB yang ada di Kabupaten Rotendao. 8. Memupuk jiwa dan rasa percaya diri siswa SLB dengan siswi-siswi sekolah reguler yang bahwa keterbatasan mereka bukanlah halangan untuk berkarya dan berinovasi. 4. Nama, bentuk, dan tema kegiatan. Nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah Semarak HUT ke-77 PGRI, HUT ke-17 SLBN Lobelain, dan Hari Guru Nasional tahun 2022. B. Bentuk kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya 1. Lomba ke balai asli antar cabang. 2. Lomba pengucapan ikrar guru Indonesia antar cabang. 3. Lomba paduan suara antar cabang. 4. Pertandingan catur antar cabang. 5. Pertandingan bola voli putra putri antar cabang. 6. Seminar tentang perlindungan profesi guru dan dosen. 7. Upacara. 8. Tour objek wisata. C. Tema kegiatan. Tema kegiatan ini adalah Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini terhitung mulai tanggal 28 Oktober sebagai tempat acara pembukaan dan sampai tanggal 26 November tahun 2022. B. Tempat pelaksanaan. 1. Lomba atau pertandingan dilaksanakan di SLBN Lobelain. 2. Seminar dilaksanakan di auditorium di Ilangga. 3. Upacara di alun-alun kantor bupati. 4. Tour objek wisata di Bulut Seribu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh PGRI dan SLBN Lobelain. 7. Peserta. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah seluruh guru, tenaga kependidikan, dan semua unsur yang terlibat dalam lingkup pendidikan dan memiliki minat serta hobi. 8. Pembiayaan. Total pembiayaan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini senilai Rp131.050.000 yang bersumber dari dana organisasi, bantuan dan dukungan dari pemerintah Rotendao, sumbangan donatur yang tidak terikat, serta usaha panitia. 9. Jadwal kegiatan. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut. 1. Acara pembukaan pelaksanaan. Waktu pelaksanaan Senin 24 Oktober 2022 jam 15. Lokasi di SLBN Lobelain. 2. Lomba Ikrar Guru Indonesia. Waktu TM tanggal 24 Oktober. Waktu pelaksanaan 24 Oktober 2002. Lokasi SLBN. 3. Pertandingan catur. Waktu TM 24 Oktober. Waktu pelaksanaan 24 Oktober. Lokasi SLBN. Lomba paduan suara. Waktu TM tanggal 24 Oktober hari ini. Waktu pelaksanaan 5 dan 7 November. Lokasi SLBN. Pertandingan bola voli Rabu. Waktu TM Rabu tanggal 2 November jam 9 pagi di SLBN. Dan waktu pelaksanaan tanggal 3 November tahun 2022 mulai pukul 15.00. Lomba ke balai asli waktu TM tanggal 2 November, waktu pelaksanaan 3 dan 4 November 2002 pukul 15 tempat SLBN. Seminar waktu pelaksanaan Selasa 22 November pukul 8.30 sampai 12 di auditorium Tilangga. Upacara pada tanggal puncak yaitu tanggal 25 November pukul 8
sampai 10 di alun-alun kantor Bupati. Door objek wisata, lokasi kegiatan Mulut Seribu. 10 penyerahan piala, bonus dan piagam penghargaan akan dilaksanakan setelah upacara mulai dari pukul 10 sampai 11 di alun-alun kantor Bupati. Ke-10 penutup. Kami berharap kegiatan historis organisasi dengan berbagai kegiatan lomba, pertandingan, seminar, upacara, dan tour objek wisata ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Rotendao, Bapak Yan Peter Windy, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Sekretaris Komisi 5 dan pembina, anggota Dewan Pembina PGRI Kabupaten Rotendao, dan semua pihak yang telah mendukung dan dalam bentuk moral, material, fasilitas, dan finansial. Akhir kata, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, Tuhan memberkati kita semua. Panitia pelaksana HUT ke-77 PGRI, HUT ke-17 SLBN, dan HGN tahun 2022, George Dun Ketua, Victorianus Bino Sekretaris. Demikian laporan Ketua Panitia. Sambutan Kepala SMP Negeri Lobalai. Janganlah Anda bertanya kepada bangsa dan negaramu apa yang bangsa dan negara telah lakukan kepadamu. Tapi tanyakanlah pada dirimu apa yang telah engkau lakukan untuk bangsa dan negara. Menginspirasi akan kata-kata pembangkit semangat itu, perkenankanlah saya menyapa kita semua dalam salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bupati Rotendao yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang terhormat Ketua PGRI Rotendao bersama dengan Dewan Pakar, yang terhormat Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Rotendao, yang saya hormati, saya kasihi Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SMTK se-Kabupaten Rotendao, yang saya hormati seluruh peserta pertandingan dan perlombaan bola voli, kebalai, ikrar guru, mars PGRI dan catur yang hadir pada saat ini, yang saya hormati seluruh dewan juri dan wasit pertandingan dan perlombaan, yang saya hormati dan saya banggakan panitia pelaksana HUT ke-77 PGRI ke-17 SLB Lobalai dan Hari Guru Nasional tahun 2022, yang saya hormati insan pers yang hadir pada saat ini, singkatnya Bapak Ibu semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penyelenggara kehidupan, yang telah memberikan kita berkat yang luar biasa, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita hadir di sini untuk mengikuti
Maka kami berpikir bahwa ketika kami sendiri ibarat filosofi sapu lidi, kalau sapu lidi hanya satu dia tidak akan membawa kotoran yang banyak. Dan itu kita mencoba membangun hubungan dengan PBRI, membangun komunikasi, diskusi, dan akhirnya melahirkan kegiatan kebersamaan ini. Sehingga tahun ini dan diharapkan ke depan kami akan tetap solid untuk melaksanakan kegiatan kebersamaan ini. Izinkan saya mengapresiasi dan merangkul kita semua yang hadir saat ini, baik guru, pegawai maupun siswa, peserta yang saya kasihi dan banggakan. Karena itu mari kita terus bergerak, berbagi inovasi dan kreativitas tanpa batas, sehingga terciptalah rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-77 PGRI, HUT ke-17 SLB Lobelain, dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Marilah kita terus mempertahankan citra baik dan kinerja baik kita sebagai lembaga dan organisasi pendidikan yang mumpuni. Selain itu, tidak lupa juga saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan ini atas setiap kerja keras dan dedikasi yang tak mengenal waktu. Saya ingin bilang bahwa kalian adalah insan-insan hebat, keren, hebat, luar biasa. Begitu pula dengan kita semua yang di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua kita. Lazimnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasi. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Hadirin yang saya muliakan, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia harus dimulai dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa ditempa dan dididik. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk setiap anak-anak bangsa, baik itu yang ada di sekolah reguler maupun yang berada di sekolah luar biasa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan dan yang berkompeten dan mampu berkontribusi terhadap negaranya sendiri. Semua ini tidaklah bisa didapatkan secara instan, butuh proses yang panjang, juga konsistensi yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, yakni zaman digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan kita saat ini. Bukan hanya soal mengajar dan pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga formal seperti sekolah-sekolah. Untuk itu, mari sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih unggul. Oleh karena itu, dalam semangat tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju, marilah kita menjadikan ini sebagai momentum evaluasi, refleksi diri, dan pembenahan ke arah yang lebih baik, sehingga terciptalah lingkungan pendidikan yang unggul, berkualitas, dan berkarakter. Akhirnya, demikian sambutan saya. Saya mohon kesediaan Bapak Asisten 1 membawakan sambutan sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam.
Sambutan Ketua PGRI Kabupaten Rotendao. Menyerah berarti menerima kekalahan, tetapi beristirahat untuk mencoba itu adalah sebuah tekad untuk maju dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam. Saya hormati Bupati Rotendao, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan Pendidikan, Bapak Insinyur. Kami lebih familiar dengan Bapak itu. Padahal nama sebenarnya panjang ya Bapak, tapi lebih familiar untuk, dan memang kami PGRI beruntung berjumpa dengan Bapak Asisten 1. Kita tepuk tangan untuk Bapak Asisten 1. Yang saya hormati pimpinan kelengkapan organisasi, saya melihat ada Bapak Ketua Dewan Pakar PGRI Kabupaten Rotendao yang juga Sekretaris Dinas PKO Bapak Simon Sekarias, bersama Bapak Wakil Ketua Dewan Pakar yang juga adalah Korwas SMA, SMK Kabupaten Rotendao, Bapak Dr. Anus Mas Y. Oina. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB dan juga semua pimpinan lembaga unit satuan pendidikan, kepala sekolah baik TK, PAUD, SD, SMP maupun SMA yang hadir. Yang saya hormati pimpinan cabang kecamatan dan cabang khusus se-Kabupaten Rotendao yang hadir, bersama seluruh pengurus, seluruh anggota, juga pengurus kabupaten, panitia pelaksana yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan momentum yang sangat historis dan bermartabat ini, saya ingin untuk kita menyemangati kita melalui yel-yel organisasi. Jadi kalau saya bilang hidup guru, Bapak Ibu bilang hidup. Kalau saya bilang PGRI, Bapak Ibu bilang jaya. Kalau saya bilang solidaritas, Bapak Ibu bilang yes. Ya, kita mulai. Hidup guru. Hidup. Hidup guru. Hidup. PGRI. PGRI. Solidaritas. Yes. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Ini untuk supaya kita semangat. Saya tidak lama, tidak lebih dari 5 menit. Kalian tidak. Bapak Asisten dan Bapak Ibu semua pimpinan organisasi, pengurus PGRI Kabupaten dilantik dikukuhkan itu bulan November 2019. Masuk 2020 Maret Covid, sehingga akhirnya ya untuk perjumpaan bersama juga sesuatu yang sulit, tetapi puji Tuhan dukungan kita semua elemen bangsa kita sudah perlahan-lahan mulai terlepas dari penyakit yang sangat berbahaya itu, dan puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa. Dan karena itu kurang lebih 2 tahun hampir secara organisasi kita hanya lebih banyak pada konsolidasi dan penataan kelembagaan, pembentukan pengurus cabang, seluruh kita bangkit dan kita pulihkan pendidikan supaya pendidikan kita lebih maju dan lebih kuat, bangsa kita lebih maju ke depan.
momentum seperti ini bagi kita kadang-kadang juga jarang terjadi, Bapak Asisten, karena kami guru itu harus sibuk dengan apa yang menjadi tujuan bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan karena itu maka guru benar-benar dituntut untuk benar-benar profesional, dan itu amanat undang-undang. Sehingga jikalau di masyarakat guru kelihatannya agak kurang terlibat, ya itu karena memang lagi sibuk Bapak berpikir sekuat tenaga untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, dan ukurannya adalah anak-anak kita. Sebab kalau anak-anak kita berprestasi baik, ya itu nama pemerintah, nama orang tuanya, bukan guru-gurunya. Tapi kalau anak-anaknya masih belum ada perubahan, kualitas pendidikan kita belum baik, itu guru yang salah. Dan saya kira ini sebuah stigma yang tidak bagus, sebuah kemunduran, dan itu tidak membangkitkan semangat guru. Sebab jikalau semua kesalahan itu harus dilimpahkan kepada guru, maka di mana komponen yang lain? Guru itu pelaksana lapangan. Semuanya ada pada kebijakan, dan kebijakan itu ada di negara. Karena itu kalau kualitas pendidikan kita menurun, jangan guru yang dicari. Negara harus bertanggung jawab, karena kita guru pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Karena itu jikalau kami PGRI bersuara keras, jikalau ada kebijakan negara yang kemudian tidak berpihak kepada pendidikan dan guru, jangan salahkan, karena memang ini tugas tanggung jawab kita bersama. Namun demikian saya kira untuk Rotendao kami PGRI sangat mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Rotendao, karena kami melihat bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini negara melalui pemerintah daerah, selalu hadir bersama guru-guru. Walaupun kami juga sadar bahwa karena kami juga tidak sempurna, ada kekeliruan, kehilafan juga secara individu, ada juga yang mungkin bikin pusing pemerintah. Karena beberapa terakhir ada beberapa anggota kami itu di BAP oleh pemerintah. Nah, saya kira ini juga menjadi introspeksi bagi kita sebagai guru, bahwa martabat kita itu harus kita junjung tinggi. Mari kita junjung tinggi harkat martabat kita, kita berubah, kita kualitas, kita harus terus bersemangat. Bahwa kalau ada, ini bahasa dari menteri, kementerian, hapus semua itu karena memang capaian pembelajaran tidak tercapai. Nah, bukan salah kami, kok kami yang harus dihukum begitu. Tetapi bagi kami itu sebuah cambuk untuk kita guru terus benahi diri. Sebab zaman sekarang ini memang tantangan kita berat. Kami ini Bapak Asisten, kita guru-guru ini kan ada dalam era yang berbeda. Mungkin ada yang orde lama, kami orde baru, masih ada yang muda-muda ini era orde reformasi. Sehingga memang agak sedikit beda-beda, dan kami yang tangan sudah gemetar ini dipaksa lagi untuk harus aplikasi IT, itu memang sangat bikin pusing Bapak. Tapi mau tidak mau ini tuntutan kemajuan bangsa, dan karena itu biar gemetar juga maju terus, rusak kita perbaiki. Sebab guru itu montir seperti bengkel. Jadi tugas kita guru adalah memperbaiki yang rusak, dan kalau yang rusak itu menjadi baik, saya kira itulah kemuliaan kita guru ada di sana. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemarin sebelum Bapak Asisten ke sini, saya sempat komunikasi dengan Bapak Wakil Bupati dan juga
Bapak Sekda via telepon. Jadi Pak Sekda ganggu. Guru-guru sekarang sudah sejahtera ya Pak Ketua. Sejahtera ukurannya apa Bapak Sekda? TPP saya sampai hari ini belum. Ya. Beliau bilang tidak. Untuk kami di Rotendao dalam waktu dekat. Saya tidak tahu seperti apa Bapak Asisten, tetapi bahwa bahasanya beliau dalam waktu dekat ini TPP untuk teman-teman guru pendidikan dasar segera direalisasi. Kalau kami yang pendidikan menengah masih nol kebon dari tahun lalu sampai tahun ini Bapak. Tapi kita doakan mudah-mudahan situasinya berubah dan kita Bapak Ibu guru semua apa yang menjadi hak kita itu dipenuhi dan apa yang menjadi kewajiban kita itu harus kita laksanakan sebagai bentuk komitmen dan integritas kita sebagai pendidik di daerah ini. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung, Pak Ketua Panitia, saya dengar anggarannya 131 juta, saya hampir jatuh dari kursi, besar sekali juga. Tapi saya sempat cek sudah berapa di tangan Pak Ketua Panitia, baru sekitar 30 kok. Saya bilang ya, lebihnya kita doakan. Ya. Kebetulan ada Bapak Asisten 1 yang mewakili pemerintah daerah. Tentu tidak mungkin juga melihat para guru harus merayap, bergelung tangan dengan air mata. Karena itu saya kira sentuhan pemerintah daerah tentu juga akan memicu semangat kami bahwa kami guru-guru di Rotendao tidak sendiri. Tentu bahwa ada negara, ada pemerintah daerah, ada bupati, ada para sekda, ada bapak asisten. Karena itu saya bilang kita beruntung karena selalu bertemu dengan bapak asisten. Ini pertemuan kita yang keempat Bapak dalam perhitungan saya. Dan karena itu tentu kami sangat berharap sentuhan pemerintah daerah dan komitmen kami tahun ini akan mengajukan Mama Bupati sebagai salah satu kandidat penerima penghargaan tertinggi Dwi Praha PGRI. Dan jika berhasil, penghargaan tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada puncak HUT Nasional tanggal 25 November. Mohon dukungan doa. Dan tahun ini kita istilahkan semarak bersama dengan SLB. Mudah-mudahan tahun depan bukan lagi semarak, tapi gap year HUT. Dan tahun ini kami akan ajukan TLA, kiranya tahun ini dapat 50 juta, tahun depan 100 atau 150 juta lah begitu loh. Ya. Itu kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan kepada teman-teman semua, terima kasih pimpinan cabang. Ada yang belum ada baju PGRI juga Bapak, karena memang ada kawan-kawan bilang kami pikir PGRI sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang sudah ada, dan itu tentu itu identitas, itu adalah marwah kita di situ. Dan itu harapan saya untuk pakai batik PGRI tidak hanya guru ASN sesuai dengan yang Bapak Asisten pernah sampaikan, tapi seluruh guru, baik ASN maupun non ASN. Kemarin saya tegaskan semua yang ikut lomba pakai baju PGRI. Dari Pak Ketua Timur senang sekali, tapi ketua yang lain ada menangis setengah mati karena ada juga guru di anggotanya itu belum ada baju PGRI, supinjam tapi tidak pas juga. Jadi saya bilang kalau begitu ya kebijakan selalu ada. Karena itu bagi peserta lomba yang kalau memang belum ada baju PGRI, pinjam pasti dapat, tapi soal cocok belum tentu. Ya bolehlah disesuaikan asalkan rapi. Lagian bukan soal itu juga, tujuan kita adalah bagaimana kita merajut kebersamaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SLBN, tempatnya yang luar biasa ini.
Sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis Ibu Bupati, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena beliau saat ini lagi dapat cucu di luar negeri, sehingga hari ini pejabatnya tinggal satu, saya dengan Pak Sekda kurang sehat, sehingga saya diutus untuk mewakili pada kesempatan ini. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena hari ini saya pikir saya harus tendang bola, sehingga kostum saya kayak mau olahraga. Jadi saya siap-siap. Tadi Pak Ketua pikir ini bolanya sudah siap, terus kita resmikan kita main bola voli, sehingga saya tidak beratribut seperti Pak Ketua yang saat ini ganteng pakai jas, pakai dasi. Sambutan Bupati Rotendao pada pembukaan kegiatan HUT PGRI, HUT SLBN, Lobalen dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Rotendao, kalau ada, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rotendao, Ketua dan anggota PGRI Rotendao, Kepala Sekolah, para guru dan staf SLBN Lobalain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, Bapak Ibu guru yang hari ini hadir, insan pers, Bapak Ibu undangan, singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkat dan perlindungannya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri pembukaan rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun PGRI yang ke-77, HUT ke-17 SLB Negeri Lobalain, dan juga Hari Guru Nasional tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa guru mempunyai peran yang sangat besar dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Guru merupakan salah satu komponen yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan juga membentuk generasi penerus masa depan bangsa yang akan datang. Untuk itu sewajarnya pemerintah memberikan perhatian lebih semata-mata untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Rotendao. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada PGRI Kabupaten Rotendao serta SLBN Lobalain atas diselenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI, Hari Ulang Tahun SLB Negeri Lobalain, dan juga untuk menyongsong Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 20 November nanti. Saya berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan selain dapat menciptakan kegembiraan, tapi juga dapat menumbuhkan rasa persatuan, kebersamaan, solidaritas, dan juga terutama kecintaan terhadap profesi guru. Saya juga berharap melalui momentum ini semakin memberikan motivasi kepada para guru untuk terus berkarya dan berinovasi, terutama dalam hal belajar mengajar untuk mengakomodir kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Sebelum mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Yang pertama, saya melihat tema yang ada, guru bangkit. Ini adalah bertanda ada semangat baru, ada keinginan, ada rasa getar dalam jiwa kita. Kenapa harus bangkit? Kenapa harus bangkit? Kita tahu bahwa guru adalah salah satu faktor penentu anak-anak ini akan berhasil dalam bidangnya sesuai dengan bakatnya atau bagaimana. Kebangkitan, motivasi, semangat daripada guru inilah menjadikan kita orang tua pasti merasa senang, merasa tidak was-was dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala SLB. Kita harus maju. Sekarang era digital, HP kita ini bisa jadi pinter, meminterkan kita, juga bisa jadi kita salah arah. Anak-anak kita kalau sekarang ada katanya belajar merdeka atau merdeka belajar, ini jangan-jangan sampai nanti HP ini menjadi salah arah atau kurang pengawasan, akhirnya jadi salah menggunakannya. Bangkit dari keterpurukan dalam bidang pendidikan, kita juga tidak terpuruk sebenarnya. Hanya bagaimana semangat kita akan kita tumbuh kembangkan, kita semangat kembali untuk kita kembali kepada profesi guru yang harus memandaikan, membentuk karakter bangsa yang lebih unggul. Ini sebenarnya yang menjadi kita harus bangkit. Kabupaten Rotendao juga harus bangkit. Saat ini kita tahu bahwa resesi mengancam seluruh dunia. Untung Indonesia itu jauh. Tadi itu dengan Pak Menteri sudah beberapa negara dengan inflasi yang sangat tinggi, kita masih di bawah 1 digit. Jadi ini masih lumayan. Indonesia masih baik. Karena apa? Kita semua tanaman kita, kalau kita bicara negara agraris, saya berpikir kita tidak akan pernah kalah dengan mereka. Karena sampai nanti katakanlah kita berperang dengan mereka, karena ketahanan pangan kita mantap, kita tidak akan kelaparan. Mereka yang menjual mesin-mesin perang pasti akan kelaparan, kita tidak akan pernah kalah. Itu dari sisi ekonomi. Kembali pada masalah guru harus pulihkan pendidikan. Saya yakin dengan semangat kita, dengan komitmen kita, kita akan tetap berkarya mendukung upaya-upaya pencapaiannya suatu pendidikan yang maju. Komitmen pemerintah, kebijakan pemerintah sudah jelas. 20% anggaran pemerintah itu untuk bidang pendidikan, itu tidak boleh kurang. Jadi kalau pemerintah bilang 20%, melanggar 20% itu tidak akan dievaluasi. Jadi gubernur tidak akan memberikan evaluasi, tidak akan mau mengesahkan APBD kita kalau tidak 20%. Itu namanya anggaran itu wajib, itu mandatori. Jadi tidak boleh kurangi, wajib 20%. Termasuk kalau bidang kesehatan 15%, itu wajib. Jadi tidak boleh diganggu gugat, anggaran 20% itu wajib. Tadi disinggung juga masalah TPP. Pengelolaan anggaran sekarang itu tidak sama dengan pengelolaan anggaran yang sebelumnya. Sekarang dengan e-planning, sekarang dengan e-budgeting, itu sangat merumitkan kita. Kita maunya cepat. Sekarang persetujuan untuk TPP itu dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Keuangan, kembali Kementerian Dalam Negeri, nanti baru perintah kepada kita untuk TPP dicairkan. Saat ini sudah dari Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, baru ke kita. Itu pun persyaratannya harus mengisi namanya Simona. Ada aplikasi namanya Simona, itu datanya banyak sekali. Kalau ibu-ibu kemarin mau lama-lama, ngapain lama-lama? Uangnya sudah ada di kas daerah, tidak perlu Bapak Ibu takut. Uangnya sudah ada, kalau tidak dibelanjakan itu salah juga.
ya uangnya tidak sudah ada. DPR sudah tanya-tanya, kenapa ini pemerintah tidak bayar-bayar yang TPP ini? Kami juga belum, kami juga mau itu barang. Jadi kami juga mau, tapi karena belum ya bagaimana? Kita berusaha sama-sama. Saya yang biasa negur sama keuangan, koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, keuangan, saya cek mana siapa yang urusan yang di sana yang biasa kita hubungi, saya hubungi supaya cepat. Jadi bersabar pasti itu karena anggarannya sudah dianggarkan, bukan tidak dianggarkan. Kami semua ini sekretaris ini juga belum terima. Jadi nanti kan perhitungannya, kalau nanti perhitungannya berdasarkan kelas jabatan guru dengan pangkatnya yang tinggi-tinggi itu kelas jabatannya besar. Itu kalau seandainya 100% diberikan itu sudah lumayan besar. Jabatan sekitar 16 kalau di 100%. Tapi sekarang baru 20%. Mudah-mudahan negara kita semakin baik sehingga kelas jabatannya tinggi dan dibayarkan 100%. Ya. Terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi pergumulan kita semua, ini adalah perjuangan wajib diperjuangkan oleh PGRI. Saya beberapa kali rapat dengan kementerian, kami pernah walk out dengan rapat dengan kementerian karena kami datang dari Jakarta itu dibiayai sampai 15 juta, 20 juta. Kami dihadapi sama mereka mendatangkan narasumbernya atau yang mewakili menteri itu kelasnya eselon 4. Kami walkout seperti DPR. Kami walkout, kami tidak mau Anda pimpin karena Anda eselon 4, kami eselon 2 menghabiskan uang negara banyak sampai ke sini. Kalau tidak diganti orangnya, kami akan tidak mau rapat. Pernah mereka kita walkout, akhirnya diganti. Dan kami menyampaikan aspirasi yang pertama terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi itu dulu saya bilang, kalau guru-guru itu harus 24 jam mengajar pada rombongan belajar yang kecil, mereka harus pergi cari yang 24 jam di mana ini. Nah, duitnya bisa dicapai, tapi akhirnya orangnya juga tidak sehat karena medan kita menuju ke 24 jam itu sudah berat. Oleh sebab itu tidak perlu 24 jam. Kalau memang dia sudah memenuhi sertifikasi, kemampuannya bagus, ya sudah disertifikasi. Tidak usah kalau macam-macam, nggak usah dibikin, itu bikin pusing kita. Yang kedua termasuk juga masalah perbatasan. Saya sampaikan, Rotendao itu berbatasan dengan laut, bukan berbatasan demarkasi darat yang bisa dihitung berapa orangnya sana. Ini laut ini berarti satu pulau. Kalau hanya memberikan 1-2 orang di perbatasan itu kita kasih insentif, itu menimbulkan distorsi, menimbulkan kecemburuan. Jangan sampai yang dapat perbatasan begini, acuannya tidak jelas, kita komplain terus. Kalau kamu sebaiknya, guru ini istri saya juga guru, dia terima honor 50.000 saja, dia senangnya minta ampun. Bapak saya terima honor, nah sudah kalau begitu kita beli bakso. Ya. Kami yang terima honor sama Pak Mon ini kadang-kadang 700.000, itu sedikit banget ini honornya. Ya, guru-guru ini luar biasa. Jadi saya sangat tidak suka dengan kebijakan itu. Kalau begitu ya saya protes. Kalau begitu daripada menimbulkan kecemburuan, sama rata saja, biar 100.000 yang penting dikasih semua supaya orang senang. Jangan bikin satu ada satu tidak ada. SK-nya itu cara menilai bagaimana. Orang provinsi itu sering bikin ini, setiap kali saya protes ini gurunya sama kepala dinas ini. Bagaimana caranya Anda menentukan orang itu baik hidungnya maju atau karena ganteng seperti saya? Nah, Pak Simon tidak bisa jawab karena memang sulit, tahu-tahu muncul orangnya. Nah, terus akhirnya menimbulkan kecemburuan. Saya bilang, pusat jangan sekali-sekali bikin kebijakan yang tidak baik, menurut saya tidak baik. Nah, ini karena masih kita proses, tapi mudah-mudahan ini juga perjuangannya PGRI. Ini beberapa hal yang mungkin saya selalu pro guru karena istri saya juga guru. Saya lihat guru ini kadang-kadang kerjanya setengah mati. Mulai dari
menyusun itu apa ini bahan ajar sampai ngisi segala macam, maka kapan urus saya ini? Saya tidak pernah diurus, disenggol saja tidak mau disenggol, janji pakai kaki. Waduh, ini berat ini cara begini nih. Jadi saya bilang kalau cara begini, waduh ini sulit. Memang mau maksudnya baik, pemerintah itu harus tertata rapi, arsipnya baik, tapi juga gurunya kapan ngajarnya nih kalau perangkatnya terlalu banyak. Nulis anak-anak, mau menilai anak, kelakuannya anak saja harus dia jalannya miring atau jalannya bengkok atau dia tukang ketawa-ketawa atau bagaimana, semua harus dinilai. Akhirnya oh ini dapat 6. Dulu kita yang penting nggak nakal banget yaitu 7, itu nggak usah repot-repot. Sekarang harus rinci akhirnya ketemu itu anak ini biasanya ketawa-ketawa di sana, dia tidak pernah nyimak kalau diterangkan, tulis banyak-banyak, padahal terakhirnya juga naik kelas. Ya, terakhirnya, Mama, siapa yang tidak naik kelas? Saya tanya. Ya, naikkan saja, nggak usah repot-repot, nanti kan pinter-pinter sendiri. Kecuali kalau yang nggak mau sekolah nanti ya nggak pinter. Tapi naikkan saja, nggak usah repot-repot sama mereka. Biar nanti pinter-pinter sendiri. Saya yakin karena Rote itu nanti kalau sudah SMA baru kelihatan pinter-pinternya. Di Kupang sana yang juara-juara anak Rote. Tadinya dia biasa-biasa, tapi setelah jadi mahasiswa dia juara-juara. Ya kalau usah kasih naik saja, biarkan dia nanti sekolah lama-lama kan pintar sendiri. Iya, gampang-gampang saja, kasih naik saja. Saya kalau saya intip dia tidak naik, kenapa ini tidak naik, Pak? Ya dia sudah kasih katrol sudah, supaya naik. Nanti nangis lagi orang tuanya, nanti sedih. Ini beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita semua, perjuangan kita semua, sehingga PGRI sebagai organisasi profesi yang bisa memperjuangkan aspirasi daripada anggotanya, dan PGRI terus berkarya, terus memupuk solidaritas, memajukan organisasi dengan sekuat tenaga. Kami yang di kabupaten selama masih ada saya, ya paling tidak saya intip-intip dari PGRI tahun ini ada tambahan nggak, kalau nggak tambah-tambah lah supaya dia kegiatannya tambah banyak. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah, keluarga dan pribadi menyampaikan selamat ulang tahun kepada PGRI Kabupaten Rotendao dan SLB Negeri Lobalain. Semoga kedepannya makin jaya dan terus bermitra dengan pemerintah dalam bidang pendidikan menuju Rotenda yang bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan akhirnya dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta restu saudara-saudari sekalian, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bupati Rotendao tertanda Paulina Haningbulu, sarjana ekonomi. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Asisten 1 yang sudah membuka dengan resmi seluruh kegiatan HUT ke-77 PGRI, HUT ke-17 SLB Negeri Lobalain, dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Selanjutnya doa bersama.